Teman-teman, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya makna di balik aksi puasa pembangunan atau yang kita kenal sebagai APP? Hari ini kita bakal lihat kalau ini tuh jauh lebih dari sekedar tradisi prapaskah biasa. Ini adalah sebuah perjalanan solidaritas yang dampaknya luar biasa nyata. Wah, ini pertanyaan yang keren banget ya kan? Gimana caranya sesuatu yang sifatnya sangat pribadi, kayak doa atau puasa kita, bisa tiba-tiba berubah jadi atap yang melindungi sebuah keluarga? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari tujuan akhirnya dulu, baru kita mundur buat ngertiin mesin penggeraknya, yaitu APP. Kita akan bongkar 3 pilar utamanya, lihat aturan mainnya, dan kita ikuti alurnya. Gimana pengorbanan kecil kita bisa jadi harapan besar buat banyak orang. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, penting banget buat kita paham kenapanya dulu. Setiap gerakan besar itu kan pasti dimulai dari sebuah visi. Nah, visi dari APP ini sebenarnya sederhana, tapi dampaknya itu loh, sangat kuat dan jadi fondasi dari semua yang kita lakukan. Jadi, ini dia tujuan besarnya, mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Coba perhatikan deh kata mewujudkan. Ini bukan cuma harapan pasif, tapi sebuah misi yang aktif. Yuk, kita pegang visi ini sambil kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, visinya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, apa kendaraan yang kita pakai buat mencapai masyarakat sejahtera itu? Jawabannya ada di gerakan ini sendiri, aksi puasa pembangunan. Nah, ini dia definisi kuncinya. APP itu bukan cuma soal ngisi kotak sumbangan ya. Ini adalah gerakan pertobatan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi penting banget buat kita mengubah cara pandang kita. Ini bukan penggalangan dana, tapi sebuah aksi solidaritas yang lahir dari perjalanan rohani kita. Tentu aja, gerakan sebesar ini punya fondasi yang kokoh. Ada 3 pilar utama yang menyatukan keyakinan pribadi kita dengan aksi nyata di tengah masyarakat. Yuk kita lihat satu persatu. Ketiga pilar itu adalah olah rohani, olah jiwani, dan mati raga. Coba bayangin deh, ini kayak fondasi, dinding, sama atapnya sebuah bangunan. Semuanya saling menopang biar bisa menciptakan dampak yang utuh. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Pilar pertama, olah rohani. Ini fondasinya, latihan spiritual kita. Intinya adalah gimana kita memperdalam hubungan kita sama Tuhan lewat doa yang tekun dan refleksi setiap hari. Inilah sumber kekuatan kita. Lanjut, olah jiwani. Nah, ini kayak jembatan antara kehidupan rohani kita di dalam dengan cara kita berpikir dan berinteraksi di luar. Ini soal melatih pikiran dan emosi kita biar jadi lebih positif, pemaaf, dan murah hati. Disinilah iman kita membentuk karakter kita. Dan pilar ketiga, mati raga. Nah, ini dia aksi fisiknya. Praktik penyangkalan diri ini secara langsung menghubungkan pengorbanan pribadi kita dengan tindakan solidaritas yang nyata. Salah satunya lewat dana yang kita kumpulkan di kotak APP. Oke, konsepnya udah dapat. Terus prakteknya gimana? Apa sih bedanya pantang sama puasa dan aturannya gimana? Yuk kita lihat detailnya. Nah, ini menarik banget buat kita bedah. Jadi pantang kecil itu artinya mengurangi. Mungkin porsi ngopi atau jajan dikurangi. Kalau pantang itu menolak sepenuhnya. Misalnya nggak makan daging sama sekali di hari tertentu. Dan puasa, ini yang paling dalam maknanya, yaitu makan kenyang cuma 1 kali dalam sehari. Perbedaan ini penting banget buat kita pahami. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Kita bisa lihat kan, ada perbedaan aturan berdasarkan umur. Buat orang dewasa, kewajibannya penuh. Tapi buat teman-teman muda dan para lansia, kewajiban puasa ditiadakan. Ini sebuah bentuk keringanan, walaupun jumlah hari pantangnya jadi lebih banyak. Ini bikin aturannya jadi adil dan jelas buat semua. Sekarang kita beralih nih dari pengorbanan pribadi ke dampak kolektif. Kemana perginya bahan bakar dari perjalanan rohani kita ini? Gimana caranya itu semua diubah jadi sesuatu yang nyata? Ini dia pertanyaan kuncinya. Proses ini nggak terjadi gitu aja loh. Ada sebuah sistem yang terorganisir banget untuk memastikan setiap persembahan kecil kita bisa jadi harapan besar bagi orang lain. Begini alurnya. Prosesnya sangat terorganisir, mulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dari situ, dana dikumpulkan ke tingkat lingkungan, lalu naik ke paroki, dan puncaknya di tingkat keuskupan. Adanya jadwal yang jelas di setiap tahap ini memastikan prosesnya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah hasilnya. 2 prioritas utama dari dana APC adalah bedah rumah dan layanan kesehatan. Visual ini secara langsung nyambungin proses pengumpulan dana kita dengan dampak paling signifikan yang dihasilkannya.
atap di atas kepala, dan akses kesehatan bagi mereka yang butuh. Grafik ini ngasih kita gambaran yang lebih komplit. Walaupun bedah rumah dan kesehatan jadi prioritas utama, masing-masing 30%, dana APB juga dialokasikan untuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan pangan. Ini nunjukin kalau pendekatannya tuh holistik, menyeluruh, untuk mencapai kesejahteraan. Yuk, sekarang kita tarik semua benang merahnya. Kita kembali lagi ke visi besar yang kita bahas di awal tadi, dan kita lihat gimana setiap bagian dari proses ini berkontribusi buat mencapainya. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pesan utamanya jelas, iman itu harus berbuah tindakan. Kesalehan pribadi kita harus meluap jadi solidaritas sosial yang nyata. Inilah jantung dari gerakan APP. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Setiap doa, setiap puasa, dan setiap pantang yang kita lakukan secara pribadi, ternyata menyatu jadi sebuah kekuatan kolektif yang membangun rumah, memberikan layanan kesehatan, dan menciptakan komunitas yang lebih baik. Partisipasi Anda benar-benar punya dampak. Sebagai penutup, yuk kita renungkan ini. Saat Anda menjalankan APP nanti, coba tanyakan pada diri sendiri. Tindakan Anda tahun ini akan menjadi berkat bagi siapa?